Enggak, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Nah, saya langsung kesimpulan aja bahwa ini kan temanya tauhid. Oh, namanya Pak Karim. Masuk belum kena? Ya, langsung aja ya. Ya, jadi temanya tauhid dan tritunggal. Saya langsung kesimpulan bahwa Bapak Pendeta sendiri itu menerima konsep tauhid, ya kan? Satu itu dulu. Ini baru kita bicara tauhid dulu. Dari pihak Islam punya konsep tauhid, itu jelas. Bapak sendiri punya konsep tauhid dan tidak bahwa menuduh kita interpretasi bahwa konsep Tritunggal adalah 3 Tuhan dengan 3 kepribadian. Artinya itu paradigma yang salah Tritunggal. Itu masih debatable. Tapi konsep tauhid adalah sebuah hal yang mutlak. Betul? Konsep tauhid itu adalah konsep yang mutlak. Nah, ya, pertanyaannya, kesalahan kayak Pendeta Yanto Matalu bahwa menggeser konsep Tuhan ini kepada sebuah yang wujud. Ya, saya tadi bisa jelaskan itu. Jadi dalam Quran, dalam surat Asy-Syura ayat 7 kalau tidak salah, 11/7 ya. Jadi pertanyaannya langsung Pak, langsung pertanyaannya Pak. Tuhan itu. Bapak mau nanya apa? Langsung aja Pak. Ya ini nanti pertanyaannya. Tapi dasar dalilnya ada bahwa Tuhan itu tidak punya wujud. Begitu juga dengan korelasi dengan 2 Samuel 7 ayat 22 sampai 24. Itu bersusahan bahwa Allah tidak disamakan dengan sesuatu apapun. Ya. Mislihi ya, saya lupa dah. Laisa kamitslihi. Ya, laisa kamitslihi. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk apapun atau zat apapun. Nah, itu berkesesuaian dengan 2 Samuel 7 ayat 22 sampai 24. Itu Pak pertanyaannya. Gimana? Baik. Ya, pertanyaan silakan dijawab dari Muslim tadi. Berapa menit kami itu sudah lama sekali. Silakan, saya tidak juga limit, kecuali udah lama banget rasanya. Okay. Oh, tidak bisa sepuasnya. Nanti kita, ya. Baik, saya jawab ya. Tadi untuk pertanyaan dari seorang bapak ya, ya Pak Karim yang mempertanyakan mengenai Trinitas juga menyinggung tauhid. Mungkin saya hanya menjawab mengenai tauhid. Yang dikatakan Kristen juga percaya tauhid, dan sisanya nanti mungkin Pak Moses mau berikan tanggapan. Yang pertama-tama saya katakan bahwa Kristen tidak percaya tauhid. Justru karena Kristen tidak percaya tauhid, maka kita ada dialog, ada perdebatan hari ini. Kami tidak percaya konsep tauhid Allah satu dengan satu pribadi mutlak. Kami percaya keesaan Allah, kesatuan Allah, Allah yang satu, tapi di dalam dirinya ada kejamakan pribadi, juga ada kejamakan sifat-sifat. Dan sebagaimana saya berulang-ulang buktikan dalam debat ini, bahwa Anda melihat eksistensi apa saja di dunia ini, selalu unity yang satu dan yang beragam. Unity and diversity. Maka dasar negara, semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul 1000% benar itu. Ya. Jadi Anda melihat eksistensi apa saja selalu satu, dan dalam diri yang satu itu selalu ada kejamakan. Ini niscaya Anda secara logika nggak bisa tolak itu. Ya, even secara moral Anda tidak bisa tolak itu. Di dalam kehidupan juga nggak bisa ditolak. Selalu satu, dan di dalam yang satu selalu ada keragaman. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa prinsip tauhid itu juga Kristen percaya, kami tidak percaya dan kami tidak menerima itu. Itu sebabnya ada perdebatan. Ya. Lalu saya tidak pernah bilang begitu, dan saya tidak berkata begitu tadi. Percaya Allah itu satu, esa, dan istilah esa pun bagaimana Muslim menginterpretasi itu dengan Kristen menginterpretasi itu jelas sudah beda. Kami mempercayai istilah esa, atau dalam istilah Ibrani itu echad, itu selalu satu. Di dalam yang satu itu dia mempunyai keragaman. Satu muriwali, ya satu, tapi dalam diri satu muriwali
itu niscaya ada keragaman tubuh dan jiwa. Jiwanya saja ada keragaman, ada reasonnya, ada emotionnya, ada willnya, ada kehendaknya, ada aspek sosialnya, ada aspek rohaninya dan lain sebagainya. Saya jawab dulu, Pak. Ini Anda mempertanyakan 2 Samuel dan lain sebagainya dengan cara, kalau Anda bertanya karena tidak tahu, saya menjawab sebagai seorang pengajar Kristen. Tapi kalau mempertanyakan ini dalam konteks Anda mau menegaskan bahwa Kristen juga percaya tauhid, ini berarti pertanyaan mengutip Samuel itu dalam pengertian mau menguji saya, dan saya pikir kita tidak berada pada level yang sama ya. Jadi saya lanjut dulu. Jadi yang jelas Kristen tidak percaya yang namanya tauhid versinya Islam, itu jelas itu. Lalu yang kedua, yang saya pikir juga untuk menanggapi semua yang dikatakan di sini tadi, bahwa Alkitab itu tidak pernah membicarakan tentang Trinitas. Istilah memang tidak muncul, tidak ada istilah Trinitas dalam Alkitab, itu saya akui. Sama juga Pak Moses mengatakan tadi, di dalam Quran pun kalau kita bicara istilah tauhid itu tidak ada. Kalau di hadis Anda bisa temukan itu istilah tauhid, tapi kalau di Quran tidak ada ya. Tapi problemnya sekarang bukan masalah istilah itu ada atau tidak ada. Masalahnya adalah konsep atau doktrin di balik istilah itu, ajaran ya, pengajaran di balik istilah itu ada atau tidak. Kami jawab ada, dengan sangat-sangat meyakinkan, bahkan lebih daripada meyakinkan. Ya, ini bergantung interpretasi. Kejadian 1 ayat 26 bilang apa di sana? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa pakai jamak? Nah, orang Islam mengatakan itu dalam konteks bagaimana Allah itu menyatakan diri sebagai yang mulia, maka menggunakan istilah kami. Tapi bagi kami Kristen itu tafsiran yang tidak meyakinkan sama sekali. Ya, bahkan di awal kitab, dalam kitab Kejadian sangat clear di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah di sana. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Allah rohnya dan firmannya. Lalu kemudian terus kalau kita mempelajari kitab suci sampai perjanjian baru, itu sangat clear sekali ini doktrin atau ajaran mengenai keberadaan Allah itu memang Allah yang satu, yang mempunyai firman yang kekal dan mempunyai roh yang kekal. Firman yang kekal itulah yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, ketika dia datang ke dalam dunia mengambil natur manusia sepenuhnya. Seperti itu. Jadi istilah tidak ada, tapi ajarannya sangat meyakinkan dan lebih daripada meyakinkan. Ya, jadi bagaimanapun orang Muslim membantah ini dari perspektif Islam dia, lalu mencoba dari world view atau presuposisi Islam dia, kemudian masuk ke Alkitab, menafsir Alkitab, selalu saja dibawa nanti apa? Trinitas nggak ada. Karena waktu Anda mendekati Alkitab itu, Anda datang dengan presuposisi tauhid Anda. Tidak ada orang yang datang dengan null hypothesis, kosong melompong di kepalanya. Tidak ada itu, kecuali ketidakjujuran mengatakan demikian. Waktu Anda mendekati Alkitab, di dalam pikiran Anda itu sudah ada presuposisi tauhid di situ. Maka Anda membaca Alkitab dengan worldview tauhid, maka tidak pernah ketemu Trinitas di sana. Tapi kalau Anda membaca Alkitab dengan presuposisi sebagaimana yang diambil Kristen, Anda akan melihat di sana dari Kejadian sampai Wahyu sangat rasional, sangat intelligible ajaran mengenai Trinitas. Ya, saya pikir itu. Pak Moses silakan mau tambahkan.